Apa yang seharusnya kita lakukan ketika orang tua kita meninggal dunia? Itu intinya ya. Apa amalan yang bisa kita lanjutkan agar orang tua kita ya hidup lebih tenang di sana. Yang jelas kalau bicara istighfar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan jenazah, lalu beliau berdiri mengatakan istaghfiru li akhikum. Beliau mengatakan istighfarlah buat saudara kalian. Artinya istighfar, mohonkan ampun buat saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Bicara bagaimana istighfar itu. Istighfar ini boleh jadi kita mengatakan Allahumma gfir lahu. Itu artinya kita memohonkan ampun buat dia. Ya Allah, ampuni dia. Itu secara bahasa. Atau kita beristighfar mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi. Itu berarti aku mohon ampun buat ibu, buat abah dan ibuku. Tapi bukan astagfirullah, astagfirullah kemudian kita kirimkan, bukan. Jadi tidak mengirimkan istighfar, tapi memohon kepada Allah agar diampuni orang tua kita. Itu makna istighfar. Bagaimana nanti orang tua ya? Orang tua ini ketika di surga, kita itu semua tahu dengan amalan kita. Ada orang tua yang ditaruh di tempat yang istimewa di surga Allah Azza wa Jalla. Dia tanya, anna lihada, kok bisa aku berada di tempat ini? Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat dirimu. Jadi itu bicara istighfar. Jadi memohonkan ampun, baik dengan doa Allahumma gfir lahu. Kita tadi bicara bukan hanya istighfar ya, tapi doa. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan amalan yang tidak terputus, salah satunya anak soleh yang mendoakan. Jadi bukan hanya istighfar, tapi doa. Doa istighfar dan doa-doa lainnya. Baik, kalau pertanyaannya mengirimkan Al-Fatihah. Ada khilaf di antara para ulama, apakah mengirimkan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit? Ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau secara praktek di masa Nabi SAW, memang nggak ketemu. Nggak ada cerita para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Wala cerita Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya, kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Enggak. Tapi sebagian mengatakan bacaan Al-Quran itu, baik itu Al-Fatihah, itu sampai kepada mayit. Sebagaimana sampainya sodakoh kepada mayit. Namun yang jadi masalah, Al-Imam Syafi'i sini mengatakan enggak nyampe. Bacaan Al-Quran termasuk dalam Fatihah, enggak nyampe kata dia. Jadi ketika ada khilaf di antara para ulama, kemudian secara praktek di masa Nabi SAW juga tidak terjadi, maka kita sebagai seorang muslim ambil yang paling aman. Mana yang paling aman? Ya istighfar, ampuni dia. Kalau bicara mimpi, mimpi itu tidak dapat menjadi syariat ya. Artinya kemudian dengan mimpi itu terbukti bahwasanya Al-Fatihah itu nyampe. Kan dia dalilnya apa? Oh, saya mimpi gitu loh. Enggak. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul SAW. Dan juga ijma' para ulama seperti itu. Jadi ada yang mengkiaskan karena sodako nyampe berarti bacaan Quran juga nyampe. Makanya di madhab Hambali mereka berpendapat nyampe bacaan Quran itu. Jadi orang baca Al-Quran, baca tabarok ya, umpamanya kemudian dia niatkan, ya Allah, pahalaku ini, pahala bacaanku ini buat ummiku ya Allah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Semoga kita bisa lebih baik lagi sama orang tua kita. Nah,